Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan moral dan karakter untuk perbaikan moral bangsa. Lembaga pendidikan mempunyai tugas yang sangat penting terkait dengan pendidikan moral dan karakter. Moral merupakan dasar pemikiran seseorang untuk bertindak. Menurut Plato, teori moral adalah penilaian tentang apa yang harus dilakukan didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang bersumber dari nilai-nilai kebajikan. Menurut Plato, nilai-nilai kebajikan memiliki statusnya sendiri, seperti halnya kebenaran yang abadi. Sedangkan menurut Aristoteles adalah bersifat kognitif, bahwa kebajikan berhubungan dengan pilihan, terletak di dalam diri kita dan ditentukan oleh akal, serta cara orang yang memiliki kebijaksanaan praktis untuk mendefinisikannya. Pendidikan moral adalah secara bersama-sama membangun penalaran moral individu dan perkembangan budaya moral masyarakat. Karakter adalah nilai-nilai yang khas, baik watak, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan yang diyakini dan dipergunakan sebagai cara pandang, berpikir, bersikap, berucap, dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter meliputi banyak hubungan terhadap pembentukan dan perubahan seseorang dan meliputi pendidikan di rumah, sekolah, dan melalui partisipasi individu dalam jaringan sosial masyarakat. Pendidikan moral dan karakter ini dapat membentuk moral bangsa. Seperti yang kita ketahui tadi, moral merupakan dasar pemikiran seseorang untuk bertindak, di mana kedudukan moral sebagai self-control dapat berfungsi dalam merealisasikan apa yang ada pada diri manusia dalam bentuk perbuatan, sikap, perkataan, dan tindakan yang disertai dengan keindahan karakter. Apabila suatu bangsa dihuni oleh manusia yang bermoral dan bermartabat, maka pastilah kehidupan serta peradaban dalam bangsa tersebut akan berjalan mulus, yang nantinya akan membawa diri bangsa kepada kehidupan yang jauh dari keterpurukan, kemiskinan, dan krisis moral yang berkepanjangan. Ketika kita memperbincangkan kualitas moral pada anak-anak bangsa Indonesia, mungkin kita patut untuk bersedih. Mengapa demikian? Karena dengan maraknya kasus-kasus yang telah mewarnai bangsa ini mencerminkan bahwasannya bangsa kita ini telah mengalami degradasi kualitas moral yang sangat memprihatinkan, mulai dari kasus tawuran remaja, kasus narkoba dan minuman keras, kasus hamil di luar nikah dan praktik aborsi, kasus pornografi dan pornoaksi, dan lain-lain. Disinilah peran pendidikan moral dan karakter sebagai salah satu solusi untuk memperbaiki moral bangsa. Dalam penyelenggaraannya, pendidikan karakter dapat dilakukan di berbagai lembaga-lembaga sosial, baik formal maupun non-formal. Seperti halnya dalam lembaga pendidikan, yang mana dapat dijadikan sebagai wadah untuk menyelenggarakan pendidikan karakter dalam menanamkan nilai-nilai pada peserta didik, dengan diajarkannya mata pelajaran yang mengandung nilai-nilai moral seperti pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan sedari kecil hingga kita menjadi mahasiswa. Kemudian dalam lembaga keagamaan seperti tempat ibadah, di sini juga dapat dijadikan sebagai wadah untuk menanamkan nilai-nilai moral yang didasari dengan pengetahuan mengenai keagamaan yang mana dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan hambanya kepada Tuhan. Selain itu, dalam keluarga sebagai wadah penyelenggaraan pendidikan karakter dan moral
di mana dalam hal ini keluarga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai moral terhadap anak dan anggota keluarga lainnya, karena keluarga merupakan sarana terdekat dalam pembentukan karakter dan moral serta kepribadian terhadap individu. Saya, Nur Izmi Aprilianti, dari Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, Universitas Pendidikan Indonesia, membuat Wise Voice dalam rangka mata kuliah umum pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu mata kuliah Pak Abih Gumelar, MPD. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.